2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, volume kendaraan yang melintas dari Trans Jawa menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikampek terpantau ramai lancar. Reporter Wita Hutagalung dan juru kamera Tirta Wijaya melaporkan situasi arus lalu lintas dari Trans Jawa menuju Jakarta melalui tol Cikampek 2 hari setelah Hari Raya Lebaran terpantau ramai lancar. Sejak kemarin siang sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas atau one way dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Cikampek. Korlantas Polri bersama Jasa Marga mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas guna mengurangi tingkat kepadatan di arus balik ini. Tetapi rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional. Puncak arus balik sendiri diprediksi terjadi 2 gelombang. Gelombang pertama pada 24 hingga 26 April 2023, sedangkan gelombang kedua pada 29 April hingga 2 Mei 2023. Sementara itu, Jasa Marga akan memberikan tarif diskon 20% yang berlaku di gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Kalihurip Utama pada tanggal 26 hingga 29 April dimulai dari pukul 6 pagi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait arus mudik 2023, kami sudah terhubung dengan Wita Hutagalung di Cikampek, Jawa Barat dan juga rekan Pradev Kubar di Pelabuhan Merak, Banten. Saya ke Wita terlebih dahulu. Wita, apa yang bisa disampaikan dari daerah Cikampek terkait dengan arus balik 2023? Silakan laporan Anda. Baik Irsal dan selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di tol Cikampek. Dari pagi hingga siang hari ini kami memantau situasi arus lalu lintas di tol Cikampek ini terpantau ramai lancar. Memang kami masih melihat diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Hal ini diberlakukan sejak kemarin pukul 2 siang hari dan masih diberlakukan hingga saat ini. Memang diprediksi puncak arus balik terjadi di tanggal 24 hingga 25 April hari ini untuk gelombang pertama, dan untuk gelombang 2 terjadi diprediksi untuk tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei 2023. Dan kami juga menginformasikan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan akan ada sekitar 203.000 kendaraan yang akan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama ini yang berasal dari Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Dalam mengantisipasi hal ini, pemerintah juga sudah menyiapkan strategi dan mengantisipasi arus balik Lebaran tahun ini dengan cara sosialisasi kepada masyarakat hingga penerapan rekayasa lalu lintas yang sudah diberlakukan sejak arus mudik Lebaran kemarin. Ya pemirsa, kami juga menginformasikan dari Korlantas Polri sudah mempersiapkan untuk memperlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, one way hingga ganjil genap untuk arus balik mulai dari tanggal 24 hingga 26 April dan tanggal 29 April hingga 2 Mei 2023. Tetapi hal ini bersifat situasional. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan guna untuk mengurai kepadatan di kendaraan saat arus balik nanti. Kami juga menginformasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol BUJT memberikan diskon tarif untuk 12 ruas tol dalam rangka mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2023. Di mana sebelumnya ada 6 ruas jalan tol, yakni 3 ruas di Pulau Jawa dan 3 ruas di Pulau Sumatera. Tetapi saat ini kami melihat ada pertambahan 6 ruas jalan tol yang akan diberikan diskon, di mana sehingga total yang diberikan ada 12 ruas jalan tol memberikan diskon tarif, yaitu di mana jalan tol Batang Semarang, Jalan Tol Pemalang Batang, dan Jalan Tol Pejagan Pemalang. Dan diskon tarif sebesar 20% berlaku dari gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Kalihurip Utama pada Kamis 27 April 2023 hingga 29 April 2023 dan dimulai dari pukul 6 pagi hari. Demikian informasi dari tol Cikampek. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten juga sudah terlihat mulai memadati, di mana pengendara yang akan melaksanakan arus balik
2023. Untuk informasi lebih lanjut sudah ada rekan saya Pradev Kumar di lokasi. Silahkan laporan Anda, Pradev. Ya, baik, terima kasih Wita dan juga pemirsa Nusantara TV. Saat ini saya mengabarkan langsung dari Dermaga 2 Pelabuhan Merak, di mana situasi terkini memang terlihat sudah ada peningkatan jumlah pemudik dari arus balik, di mana di H+2 ini ternyata sudah mulai terlihat beberapa kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pemudik yang melakukan arus balik dengan berjalan kaki atau pejalan kaki bisa terlihat adanya peningkatan jumlahnya. Di mana data yang kami dapatkan dari pihak ASDP Pelabuhan Merak Bakauheni dalam 24 jam periode 24 April 2023 pukul 8 WIB hingga 25 April 2023 pukul 8 WIB atau H+2 tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 32 unit kapal. Adapun realisasi total penumpang mencapai 88.758 orang atau naik 29% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 68 ribuan orang. Tercatat realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 6.255 unit atau naik 27% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 4.900-an unit. Kendaraan roda 4 mencapai 11.854 unit atau naik 27% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 9.309 unit. Sedangkan truk logistik yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa mencapai 533 unit atau naik 0% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun lalu sebanyak 532 unit. Total seluruh kendaraan tercatat sebanyak 18 ribuan unit yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H+1 atau naik 26% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 15 ribuan unit. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H+2 tercatat sebanyak 552 ribuan orang atau naik 10% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 504 ribuan orang. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat sebanyak 108 ribuan unit atau naik 7% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 102 ribu unit. Sebaliknya, data Posko Merak pada 24 jam terakhir di H+2 realisasi total penumpang mencapai 42 ribuan orang atau turun 6% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yakni sebanyak 44 ribuan orang. Tercatat realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.994 unit atau turun 9% dibandingkan realisasi tahun lalu. Dan untuk kendaraan roda 4 mencapai 5.576 unit. Dari total keseluruhan yakni sebanyak 6.139 unit. Dan pemirsa, memang untuk saat ini kita perhatikan Pelabuhan Merak memang terpantau agak sedikit perbedaan cuaca, di mana kemarin sempat mengalami terik panas yang cukup terik. Namun saat ini kita bisa lihat bersama, kita saksikan di layar TV Anda pemirsa, bahwa sudah mulai terlihat ada awan. Dan untuk mengetahui secara detail bagaimana kondisi perakira cuaca untuk hari ini dan besok telah bersama saya Mas Muhammad Reza. Halo Mas Reza, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, baik Mas. Ya. Mas Reza, gimana nih Mas untuk dari perakiraan cuaca sendiri Mas? Cuaca untuk hari ini dan besok seperti apa Mas, boleh dijelaskan? Baik, kalau dari suhu udara untuk kondisi hari ini memang relatif lebih sejuk ya Mas ya dibanding hari kemarin. Suhu terpantau untuk hari ini di 28 derajat Celcius. Angin juga bertiup tenang dari arah timur laut dengan kecepatan di kisaran 5 hingga 7 knot. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk hari ini tanggal 25 dan juga tanggal 26 esok hari diperkirakan kondisi cuaca adalah dominan berawan dengan potensi hujan ringan yang terjadi dalam durasi singkat yang berpeluang terjadi di sore menjelang malam hari dan juga pada dini hari nanti. Demikian. Oke. Lalu untuk kira-kira nih Mas, kalau misalkan ada kendala nggak sih Mas kalau misalkan cuaca nih nanti kemungkinan semakin buruk untuk perkiraannya Mas? Baik, terkait untuk kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Merak ini juga relatif dinamis gitu Mas. Jika ada memang diperkirakan kondisi cuaca akan memburuk, masyarakat sebaiknya yang patut diwaspadai adalah perubahan ketinggian gelombang, karena ini sangat penting untuk di wilayah jalur pelayaran, sehingga untuk perubahan cuaca yang dinamis kemudian
ketinggian gelombang yang jika memang diinfokan cukup signifikan itu patut diwaspadai. Namun untuk perakiraan dalam 3 hingga 3 hari ke depan untuk ketinggian gelombang sendiri ada di kisaran 0,5 meter hingga 1,25 meter. Yang ini dipandang relatif cukup aman untuk jalur penyeberangan di wilayah sekitar Selat Sunda ini. Oke. Lalu mungkin terakhir Mas ada himbauan nggak Mas untuk para pemudik Mas untuk mengantisipasi nanti kalau misalnya ada cuaca yang semakin buruk atau bagaimana Mas untuk mengantisipasi hal tersebut Mas? Baik, tentu saja himbauan kepada masyarakat yang melakukan mudik untuk senantiasa menyiapkan kondisi badan dan juga kendaraannya tentu saja agar dalam kondisi yang fit. Karena perubahan cuaca ini sangat dinamis, jadi masyarakat diminta untuk mewaspadai perubahan cuaca yang cukup dinamis ini dan juga informasi terkait perubahan ketinggian atau aktivitas gelombang laut di wilayah sekitar Selat Sunda ini. Dan masyarakat mungkin dapat mengupdate info cuacanya di laman resmi BMKG di www.bmkg.go.id ataupun di kanal sosial media resminya di @info-bmkg. Oke, terima kasih banyak Mas Reza atas waktunya telah berwawancara bersama kami di sini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Mas Reza. Ya pemirsa, tadi itu wawancara saya dengan Mas Reza selaku prakirawan dari BMKG. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Kembali ke Anda Irsal di studio. Ya, baik, terima kasih Pradev Kubar melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada Wita Utagalung melaporkan dari Gerbang Tol Cikampek, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan, dan demikian informasi arus mudik 2023 untuk Anda.